Di video hari ini, kita bakal ngomongin sesuatu yang nggak banyak disadari founder startup waktu mereka ini ngerekrut lewat agen staff, yaitu markup tersembunyi yang seringnya ditambahin 30% sama agen-agen, bahkan lebih di atas apa yang sebenarnya didapetin karyawan kamu. Halo guys, namaku Aaron dari Startup Wise. Dan kalau kamu lagi ngebangun tim di tahun 2026, pahamin ini bisa ngehemat budget kamu bahkan sampai ribuan dolar. Jadi tetap nonton ya, karena di akhir video ini aku juga bakal nunjukin cara yang lebih pintar buat nge-hire global tanpa markup tersembunyi itu. Sebenarnya agen staff ini ngapain sih? Jadi kita mulai dulu dari dasar-dasarnya guys. Agen staff itu kayak perantara antara kamu sama karyawan. Kamu bilang aku butuh orang buat isi peran ini. Terus si agen ini nyariin orangnya buat kamu. Di permukaan kedengarannya keren, nggak ada pasang lowongan, nggak ada nyortir CV, dan nggak pusing. Agennya ini nggak cuma nyambungin kamu sama talentnya. Mereka juga punya hubungan sama kandidat-kandidat itu. Jadi kamu nggak nge-hire pekerjanya langsung guys. Si agen yang nge-hire. Terus mereka ini nyewain balik pekerja itu ke kamu dengan harga yang lebih tinggi. Ngebedah markup 30% ini cara kerjanya dalam praktik guys. Misalnya nih, kamu nge-hire seorang desainer di luar negeri dan desainernya ini dibayar 2.000 dolar per bulan. Kamu kira segitu yang kamu bayar kan? Enggak guys, kalau kamu pakai staff. Mereka ini sering nambahin 30%. Jadi sekarang bukannya 2.000 dolar tadi, kamu bayar 2.600 dolar setiap bulannya. Si desainer nggak pernah lihat tambahan 600 dolar itu dan langsung masuk ke kantong agen. Dalam setahun itu lebih dari 7.000 dolar cuma untuk markupnya aja. Tentunya uang ini tuh bisa balik ke bisnis kamu buat marketing, pengembangan produk, atau bahkan buat hire anggota tim lain. Kenapa agen markup sebanyak itu? Jawabannya singkat, karena mereka bisa. Agen-agen manfaatin kalau hire global bisa kerasa ngebingungin, kayak pajak, payroll, kontrak bisa bikin overwhelmed kalau kamu belum pernah ngelakuin sebelumnya. Jadi agen-agen ini bilang, jangan khawatir, kita yang bakal urus semuanya buat kamu. Dan selagi mereka ngatur urusan dokumen, mereka juga ngekunci kamu di sistem dimana kamu bayar jauh lebih banyak dari yang sebenarnya kamu perlu. Bayanginnya itu kayak gini guys, kita kayak beli sandwich yang harganya 10 dolar tapi tokonya bilang, kami urus semuanya buat kamu dan ngecharge kamu 13 dolar. Kamu dapat sandwich yang sama tapi kamu bayar ekstra buat kenyamanannya guys. Kenapa ini tuh masalah buat startup? Kalau kamu ngejalanin perusahaan Fortune 500 yang besar, kamu mungkin nggak markup 30%-nya. Tapi buat startup ini tuh brutal banget. Setiap dolar itu penting kalau kamu lagi nyoba ngehemat runway yang berkembang cepat. Tambahan 30% itu bisa nentuin bedanya antara mencapai milestone selanjutnya atau kehabisan uang. Dan itu bukan cuma soal uang guys. Kamu juga nggak bangun hubungan yang langsung sama tim kamu. Si agen berdiri di tengah-tengahnya yang bisa bikin komunikasi dan kepercayaan jauh lebih susah. Dan startup perlu gerak cepat, ngebangun budaya, dan dapetin yang terbaik dari setiap hire. Dan ngebayar rate yang dilebihin ke agen jelas banget berlawanan sama itu semua guys. Sekarang cara yang lebih pintar buat hire global. Jadi kalau agen staff bukan opsi terbaik, terus founder harus ngapain? Nah disinilah Paired itu masuk. Paired ini nyambungin startup langsung sama talent top luar negeri. Nggak ada markup 30% dan nggak ada perantara antara kamu dan kontraktor yang kamu hire. Kamu hire orangnya langsung. Kamu ngebangun hubungan dan kamu ngirit banget soal biayanya. Dan yang bikin Paired beda adalah penghemat biaya. Mayoritas founder ngirit lebih dari 80% buat payroll dibanding hire lokal. Dan kamu nggak perlu ngasih tambahan 30% itu ke agen. Kamu dapat garansi kepuasan 90 hari. Kalau orangnya nggak cocok, Paired gantiin. Ini tuh ketenangan pikiran yang agen-agen nggak bisa kasih ke kamu. Talent spesialis. Paired ini fokus ngasih pemain top di region kayak Amerika Latin dan Indonesia. Dan ini tuh orang-orang yang skillnya bagus, motivasinya tinggi, dan siap kerja di zona waktu kamu. Sekarang gampang nggak sih buat mulainya? Sebenarnya tuh simple guys. Kamu cuma perlu buka link ini, terus klik book a call, dan pilih waktu yang pas buat kamu. Dari sana seorang perekrut Paired bakal ngebimbing kamu semuanya. Peran apa yang kamu isi, skill apa yang kamu butuhin, dan secepat apa yang kamu mau. Dan dalam hitungan hari, kamu bakal punya beberapa kandidat yang siap diwawancara. Nggak ada markup gila-gilaan, nggak ada kebingungan, cuma ada hire langsung yang bener-bener jalan. Jadi ini dia beberapa kekhawatiran hiring di dunia nyata. Kenapa sih awalnya agen ini nambahin 30%? Ya karena mereka ini ngebandel layanan guys. Jadi mereka ini ngelakuin rekrutmen, payroll, dan kepatuhan hukum karena mereka harus mastiin kalau mereka ini hire orang dengan benar dan mereka ngegabungin semuanya dalam satu invoice. Alih-alih biaya tetap yang jelas, biayanya ini disembunyiin di dalam rate bulanan yang lebih tinggi. Ngelihat hitungannya, bantu kamu mutusin apakah kenyamanan ini worth it buat bayar premium. Dan gimana caranya tahu kalau kita lagi kebanyakan bayar sekarang guys? Bandingin apa yang sebenarnya didapat pekerja sama yang ditagih ke kamu. Minta rincian per item ke agennya. Kalau ada selisih konsisten 25-35% tanpa penjelasan yang jelas, itulah markup tersembunyinya guys. Tapi gimana kalau aku nggak ngerti pajak internasional atau hukum ketenagakerjaan? Itu wajar. Kamu tetap bisa hire langsung dan tetap patuh hukum
hukum dengan pakai layanan payroll global terpercaya atau layanan EOR guys. Mereka ini narik biaya tetap yang transparan, jadi kamu tahu persis kemana larinya setiap dolar. Tapi aku perlu hire cepat, bukannya agen itu jalan tercepat. Kadang iya guys, tapi buat peran yang sangat jangka pendek, darurat atau yang butuh volume tinggi. Tapi kalau kamu nge-hire buat kesempatan jangka panjang, ngehabisin sedikit waktu ekstra buat kontak langsung, seringnya ngiritin biaya dan kerumitan berbulan-bulan ke depannya. Terus gimana kalau hire-nya nggak cocok? Buat periode percobaan singkat dalam perjanjian, checkpoint 60 atau 90 hari dengan tujuan kinerja yang jelas, ngasih kamu cara terstruktur buat ngubah haluan tanpa stres. Tips lebih luas buat startup baru. Lindungin modal operasional kamu. Setiap biaya berulang yang kamu kunci sekarang terakumulasi seiring waktu guys. Hindarin markup tersembunyi biar budget kamu lebih awet. Ngejalin hubungan, komunikasi langsung, bangun kepercayaan dan kesetiaan yang lagi kamu cari. Dan bahkan kamu bisa pakai alat luar buat kepatuhan hukum kayak verifikasi KTP dan tetap ngejalin hubungan kerja yang sebenarnya antara kamu dan anggota tim. Hire untuk tahap selanjutnya. Bukan cuma hari ini, 5-10 hire pertama kamu ngebentuk budaya dan nentuin kecepatan tumbuh perusahaan kamu. Jadi orang yang punya value yang sama dan nambahin skill baru bakal nyelamatin kamu dari hire yang mahal nanti. Checklist cepat buat deteksi markup tersembunyi guys. Yang pertama, minta agen buat rinciin pembayaran detail gaji pokok karyawan versus invoice bulanan kamu. Yang kedua, cari manajemen atau service fee dalam item yang sama. 3, kalikan selisihnya selama 12 bulan buat lihat markup tahunan yang sebenarnya. Kalau selisihnya ini di range 25-35%, kamu tahu persis di mana uang kamu bocor guys. Kamu bisa memahami total biaya hiring dengan memetakan setiap komponen biaya total sendiri, gaji pokok, pajak, tunjangan, pengajuan hukum, dan biaya tukar mata uang. Bisa mudah nambahin 15-20% di atas gaji pokok. Jadi agen-agen ini numpuk markup mereka sendiri di atas biaya-biaya yang gak bisa dihindarin itu. Yang artinya kamu bisa aja akhirnya ngeluarin hampir 50% lebih banyak dari kompensasi sebenarnya si karyawan. Jadi dengan memetakan semuanya sendiri, setiap komponen dari total biaya kayak gaji pokok, pajak yang diwajibin, tunjangan opsional, kamu bisa lihat persis kemana uang kamu ngalir. Transparansi ini ngebantu kamu nego lebih pintar baik kamu hire langsung atau kalau kamu pakai layanan pihak ketiga. Kamu bisa playbook hiring global langsung alih-alih ngandelin proses khusus agen staff yang tertutup. Bikin proses hiring global kamu sendiri yang bisa diulang guys. Kamu bisa mulai dari checklist standar yang mencakup template deskripsi pekerjaan, klausal kontrak spesifik negara, dan tugas onboarding kayak dapetin KTP dan mastiin mereka lulus background check dan tes narkoba. Nambahin alur kerja pembayaran yang jelas, nentuin gimana dan kapan invoice disetujui, dan gimana konversi mata uang ditangani. Begitu playbooknya udah siap, setiap hire baru jadi lebih mudah dan lebih cepat. Kamu bisa nyerahin prosesnya ke tim HR internal, lead, atau operation manager tanpa harus bikin ulang setiap kali. Yang bikin biaya jadi bisa diprediksi pas kamu lagi nge-scale. Sekarang, mempersiapkan kepatuhan hukum jangka panjang. Regulasi ketenaga kerjaan gak diam di tempat guys. Negara-negara ini update hukum ketenaga kerjaan, tarif pajak, dan persyaratan pelaporan secara berkala. Kalau kamu cuma bergantung sama agen, kamu mungkin gak tahu kapan peraturannya berubah sampai ada biaya atau denda yang muncul. Dengan bikin kalender kepatuhan hukum kamu sendiri dan berlangganan layanan update hukum atau payroll dasar, kamu tetap punya kendali. Bahkan kalau kamu kerja sama mitra terpercaya, punya catatan internal soal deadline kunci kayak pengajuan pajak tahunan atau perpanjangan tunjangan, ngelindungin kamu dari kejutan dadakan dan memperkuat kepercayaan investor. Jadi intinya gini guys, agen staff ini sering nge-markup hire global sampai 30%. Dan buat startup, ini tuh budget yang nggak boleh hilang percuma. Kalau kamu pengen mulai dengan paid, kamu langsung bisa lewatin markupnya, ngebangun hubungan langsung sama tim kamu, dan tetap dapetin dukungan yang kamu butuhin buat tetap patuh hukum dan terlindungi. Kalau kamu pengen coba, linknya ada di bawah. Dan buat transparansi aja, ini tuh adalah link afiliasi guys. Dan kalau kamu pakai ini, ngebantu dukung channel ini tanpa biaya tambahan apapun buat kamu. Aku Aaron dari Startup Wise, makasih banget udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.